Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kesayangan ibu semua? Kayak ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang teori Hertz pada gelombang magnetik. Nah, coba perhatikan video kali ini ya. Tuh, apa sih yang bulat-bulat ini? Yang memancar-mancar ini? Iya, itu ada gelombang elektromagnetik. Sadar gak sih kalian kalau selama ini kita tuh selalu berdampingan dengan gelombang elektromagnetik, atau kita tuh istilahnya sekarang tuh udah nggak bisa hidup tanpa ada gelombang elektromagnetik. Kalau nggak ada gelombang elektromagnetik, kita nggak bisa nih belajar daring kayak gini, ya kan ya. Nah, hebat banget tuh yang nemuin. Siapa sih beliau? Ini kali ini kita akan cerita gimana sih dulu tuh awalnya ditemukan gelombang elektromagnetik. Nah, penemunya ini adalah seorang jenius, Bapak Heinrich Rudolf Hertz. Beliau ini seorang fisikawan yang berasal dari Jerman, dan beliau inilah yang pertama kali menemukan atau mengungkapkan gelombang elektromagnetik. Gimana sih cara beliau bisa membuktikannya? Secara kan ya gelombang elektromagnetik itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu kan. Lain halnya kalau kita mau percobaan untuk membuktikan misalnya gaya gravitasi atau sebagainya. Nah, ini ceritanya. Jadi Pak Hertz itu melakukan satu percobaan yang menggunakan metal, kapasitor, sumber tegangan, dan detektor. Nah, metal di sini yang kita hubungkan dengan kapasitor juga, atau ini kawat ya, kawat tembaga gitu. Kemudian di sini ada sumber tegangan tinggi. Ketika sumber tegangan ini kita nyalakan, dia akan mengalihkan muatan-muatan atau arus listrik sampai ke kapasitor, sehingga di sini akan terjadi yang namanya pergerakan, akan terjadi menghasilkan percikan-percikan listrik tuh yang akan menghasilkan atau menginduksikan gelombang elektromagnetik, dan kemudian akan ditangkap oleh detektor. Jadi untuk lebih jelasnya ilustrasinya kayak gini nih. Ini adalah percobaan Bapak Heinrich Hertz, di mana beliau menggunakan dua bola kapasitor besar yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Ketika sumber tegangan tinggi ini dinyalakan, maka akan menghasilkan tegangan-tegangan di sini, dan tegangan-tegangannya itu akan menghasilkan percikan-percikan listrik, di mana percikan-percikan ini akan menginduksikan pulsa atau sinyal-sinyal gelombang. Nah, gelombang inilah yang kita sebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang yang dipancarkan oleh kapasitor di sini, kawat tembaga kapasitor di sini, akan diterima oleh detektor. Dan detektor ini juga menghasilkan percikan-percikan listrik tadi. Nah, ini merupakan prinsip awal dari yang namanya menara pemancar. Ini kan menara pemancar atau menara yang menghasilkan percikan-percikan listrik yang menginduksikan menjadi pulsa atau sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik. Dan inilah adalah menara penerima gitu, kan penerima atau receiver. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik tadi diukur oleh Pak Hertz gitu kan. Hasilnya itu magic banget gitu. Sama dengan C ini apa ayo? C adalah cepat lambat. Ayo, gelombang atau gelombang cahaya ya pada ruang hampa itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, itu dihasilkan dari mana? Dari sini 1 per akar
epsilon 0 dikali dengan mu 0, maka hasilnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Epsilon ini apa? Masih ingat kan? Epsilon 0 adalah emitivitas listrik. Besarnya sebanding dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Kemudian, mu 0 adalah permeabilitas magnetik, yaitu sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Ns kuadrat per C kuadrat.